Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kapan orang itu disebut amalannya ikhlas lillahi ta'ala, dan kapan disebut bismillah? Tidak ikhlas. Kalimat ikhlas ini insya Allah sudah sering kita dengar, dan kita udah faham dengan makna ikhlas itu. Gak perlu didefinisikan, yang perlu diamalkan. Ikhlas itu artinya bersih, tulus, gak ada campurannya, cuma mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan al-ikhlas tasfiyatul amal an mulahadzatil makhluqin. Allahu akbar. Ikhlas itu membersihkan amalan dari pandangan manusia, dari komentar-komentar manusia. Kalau sekarang ya di sarana di era teknologi, orang ada biasanya kalau di YouTube, di Facebook ada like sama dislike. Iya. Kalau orang itu seorang yang mukhlis, dia nggak ada kepikiran. Orang semuanya mau ngomong nggak suka, nggak ada urusan. Ana beramal buat Allah. Ente mau suka, ente nggak suka, ana nggak ada urusan. Karena ana beramal bukan buat antum. Ana beramal ini lillahi ta'ala. Itu salah satu makna ikhlas. Al-Harawi mengatakan al-ikhlas tasfiyatul amal min kulli syai'. Membersihkan amal dari semua campuran yang mencampuri amalan itu. Baik kita mengharapkan harta dari amalan itu, mengharapkan pujian orang, mengharapkan kedudukan, mengharapkan martabat. Itu kira-kira penjelasan para ulama tentang ikhlas. Dan medan menuju keikhlasan ini berat. Tidak gampang. Ngomongnya mudah. Tadi kita katakan, kita menyatakan lillahi ta'ala. Itu sangat mudah sekali. Lebih mudah daripada kita mengeluarkan duit. Nyumbang orang itu lebih mudah kita. Lillahi ta'ala. Kita tahu, mendaki gunung Himalaya itu berat. Butuh berhari-hari. Butuh persiapan. Kemudian orang-orang yang ikut arung jeram, yang mereka di situ mempertaruhkan nyawanya, itu berat. Tapi lebih berat menuju puncak keikhlasan. Kenapa? Karena tatkala orang menuju ke puncak Himalaya, dia mencari apa sih? Dia mencari sesuatu yang disukai sama hatinya, sama nafsunya. Dia mencari popularitas, mencari kedudukan, mencari pujian, sanjungan. Ketika dia bisa menundukkan Himalaya, wah, mudah buat dia. Tapi ikhlas nggak bisa dengan semudah itu. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita ikhlas, kita memerangi diri sendiri. Kita memerangi nafsu kita sendiri. Kita itu tidak boleh menyukai yang kita sukai dalam keikhlasan. Kita harus benci dengan sesuatu yang padahal di hati kita, di nafsu kita sudah ditumbuhkan kecintaan kepada dia. Kita suka dipuji orang, tapi kita harus meninggalkan perasaan itu. Kita suka disanjung orang, namun kita wajib menghapuskan keinginan itu. Kita suka harta, kita suka kedudukan, namun kita diperintahkan agar kita tidak mengharapkan hal itu dalam beramal. Kalau yang lainnya gampang. Muhammad ibn Sahal, Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tusturi, dia ditanya, ayu syai'in asyad 'ala nafs? Apakah sesuatu yang paling berat buat jiwa? Yang paling sulit buat jiwa? Apa kata dia? Al-ikhlas. Yang paling berat itu keikhlasan. Li'annahu laysa laha fihi nasib. Karena dalam keikhlasan itu jiwa kita nggak dapat bagian, jemaah. Nafsu kita ini nggak ada bagian ketika kita ikhlas. Ya udah, kok ikhlas? Padahal kita ingin dipuji. Ketika memerangi diri sendiri maka berat sekali. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'ala nafsi min niyat. Innaha tataqallab 'alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat buat aku mengopeninya. Bahasa Jawanya tuh ngopeni. Bahasa Indonesianya apa? Hah?
memelihara, meladeni, iyalah itu bahasanya, lebih dari niatku sendiri. Diopeni ya, diperbaiki, nggak bisa. Bolak-balik tuh. Karena memang hati kita nih bolak-balik. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan atas agama. Abu Ishaq Al-Ajurri dia mengatakan a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Al-Ajurri ini insyaallah dia itu pengarang kitab syariah. Alim ulama yang terkenal. Dia mengatakan yang paling sulit, yang paling jarang, yang paling susah di dunia ini ikhlas. Wa kam ajtahid fi isqatir riya an qalbi. Dan berapa banyak, berapa seringnya aku ini berjuang, berusaha agar aku ikhlas. Agar riya itu aku cabut dan aku gugurkan dari hatiku. Faka'annama yambutu ala launin akhar. Ternyata dia itu datang lagi. Tapi warnanya berbeda. Kita tahu tuh ada warna-warna ini udah dihilangin ya. Seperti orang yang berangkat haji. Anak nih ikhlas lillahi ta'ala, nggak mau tuh. Anak pokoknya ikhlas. Udah anak nggak mau bikin apa? Nggak mau bikin selamatan-selamatan biar orang nggak ada yang tahu tuh. Berangkat. Sampai Mekah. Dia bikin tuh status di BB-nya. Sedang di Raudhah. Masya Allah. Tuh, orang sekampung gak ada yang tahu. Tapi kita, ya Allah, jemaah. Kadang-kadang dia lagi sholat malam. Malamnya tuh dia Masya Allah. Sholat malam. Lagi ngobrol-ngobrol sama temennya. Masya Allah. Ente tahu, semalam tuh ada suara keras tuh di kampung. Dengerin tuh. Oh denger ya. Ya anak semalam lagi sholat malam tuh. Lagi sholat malam ada apa gitu. Kita padahal udah sholat malam kan. Sholat termasuk yang gak ada orang yang tahu. Kita sholatnya gak di rumah. Gak di masjid, di rumah. Ada yang melihat. Tapi ternyata yang namanya nafsu itu terus. Maka benar-benar itu satu hal yang berat. Dan kata sebagian salaf Hasan Al-Basri mengatakan. Akhidna unasa. Au adrabna aqwama. Kita pernah berjumpa dengan satu masyarakat, satu tatanan masyarakat yang yura'una bima ya'malun, yang mereka itu berbuat riya dengan amal perbuatan mereka. Sampai akhirnya kita sekarang nih menjumpai manusia-manusia yang riya dengan apa yang tidak dia amalkan. Orang riya dengan amalan dia wajar, tapi ada orang riya dengan yang tidak dia amalkan. Anak, Masya Allah. Padahal dia tidak mengamalkannya. Kita sekarang akan melihat tanda-tanda keikhlasan itu gimana. Kita nih sebagai barometer kita. Kira-kira anak udah 20 tahun ngaji. Udah berapa tahun jadi ustadz, yang jadi ustadz umpamanya. Kira-kira anak ini ikhlas enggak ya? Yang pertama, tanda-tandanya suka menyembunyikan amalannya. Orang itu berusaha menjauhi tempat-tempat yang rawan dapat pujian, yang rawan dia riak. Dia berusaha untuk menjauhi tempat-tempat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zubair dan disahihkan oleh Syekh Albani, man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin shalih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal soleh yang disembunyikan, yang gak ada orang lain yang tahu, istrinya gak tahu, maka hendaklah dia mengamalkannya. Satu amalan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sama kita. Kalau kita ngasih fakir miskin, usahakan orang itu tidak tahu siapa yang mengasihi. Sudahlah, taruh depan rumahnya tinggal. Kalau dulu mereka naruh beras, naruh apa, kita taruh amplop lah, tinggalkan. Masukin lihat bawah, ya Allah, mudah-mudahan ini yang bisa buat anak husnul khotimah. Ini ya Allah. Kita harapan kita banyak amal, sholat dilihat orang, gitu kan.
Kita di masjid jamaah dilihat orang, tapi usahakan kita punya amalan yang tidak ada manusia yang tahu di muka bumi. Dan kita lihat salafun saleh, Ali ibn Husain Zainal Abidin, disebutkan bagaimana dia menyembunyikan amalannya. Ketika di malam hari orang sudah pada tidur, dia ganti bajunya. Dia angkat tuh gandum atau apa, dia taruh di depan rumahnya orang-orang. Dia tinggal sampai mati, nggak ada yang tahu. Ketika dia mati, orang-orang mandikan jenazahnya, disebutkan ada bekas hitam di punggungnya. Yang orang bingung, kenapa orang ini kok sampai ada bekas di situ? Ternyata penduduk Madinah kehilangan shadaqatus sirri. Penduduk Madinah kehilangan sedekah malam hari yang biasa datang ke rumahnya, itu hilang setelah meninggalnya Ali Zainal Abidin. Maka di sini jemaah, kita usaha punya amalan, nggak ada orang tahu kecuali Allah sama kita. Karena susah, kita udah ikhlas tapi dapat pujian, kadang-kala hati kita mulai berubah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Siapa yang bisa jawab? Anda kasih hadiah. Nah, yang belum tanya, antum? Fadhal. Imam yang adil, pemuda yang taat beribadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, nah, pemuda lelaki yang diajak berzina dengan wanita yang cantik yang tidak ada orang yang tahu, sendirian dia. Tapi apa kata dia? Kalau mungkin kita mau berbuat dosa di depan orang, malu kan? Tapi kalau di dalam kamar nggak ada yang tahu, ya di sini nggak apa-apa. Kalau di sana jangan. Pemuda ini enggak. Dia mengatakan inni akhafullah. Nah, yang kelima, dua orang laki-laki, dua pemuda, dua orang yang bertemu karena Allah. Dia bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keenam, seorang yang mengingat Allah. Wa rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Sendirian dia malam hari. Kalau nangis berjamaah itu gampang. Umpamanya imamnya nangis kan? Oh, nangis juga. Ente kenapa nangis tadi? Ya nggak tahu, imamnya nangis dan ikut nangis. Karena suasana haru itu kadang-kala mempengaruhi kita. Tapi ini orang yang mendapatkan naungan dari Allah, dzakarallah khalian, enggak ada yang tahu, dia sendirian, kemudian air matanya bercurah. Dan yang ketujuh, nah, barakallahu fikum, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan, sehingga tangan kirinya enggak tahu yang disedekahkan tangan kanannya, atau kanan kanannya tidak tahu dengan yang disedekahkan tangan kirinya. Barakallahu fiikum. Fadhal. Jamaah, sembunyikan amalan kita sebisa mungkin. Ada orang yang kalau sedekah, masya Allah, dia mau sedekah 100.000. Dia mau sedekah 100.000 nih. Kalau ada kotak amal lewat, tapi masya Allah, dia ternyata udah disiapin di rumah. 100.000-nya dibungkus 2.000. Nah, dia tahu. Nggak ada yang tahu tuh. Orang tahunya berapa? 2.000. Banyakkan ana mah. Ana 5.000 kata temennya kan. Nggak tahu di dalamnya tuh 100.000 tuh. Ini usaha untuk menyembunyikan amal, yang usaha. Karena memang kita nggak kuat hati kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu bil-lail wan nasu niyam." Tentang yang memasukkan kita ke surga. Salatlah di malam hari ketika orang tidur semua. Kemudian salat sunnah, usahakan jangan di masjid. Udah, masjid salat wajib. Salat sunnah di rumah. Ustaz, gimana mau salat di rumah? Kita salat tempat kerja. Di tempat kerja malah banyak orang, Ustaz, yang ngeliatin gitu kan? Yang lihat, pokoknya bagaimana hati dia agar dia bisa menjaga hatinya. Salat sunnah disyariatkan di rumah agar kita menyembunyikan amalan kita.
Kalau sholat wajib ya udahlah, kita disuruh ke masjid, kita ke masjid. Amir ibn Abid Qais, katanya Ibnul Jauzi menjelaskan dalam kitab Talbis Iblis, kana rahimahullah la yatanaffalu fil masjid. Orang nih, Amir ini tidak pernah sholat sunnah di masjid, nggak pernah. Ma'annahu kana yusalli fi kulli yawm alf raka'ah. Padahal dia dalam sehari semalam itu sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat dia sholat. Disebutkan dalam sehari dia sholat di waktu duha, dia sholatnya di rumah, sholat qobliyah, ba'diyahnya, sholat sunnah mutlaknya dia di rumah. Nggak ada yang tahu. Ar-Rabi ibn Khathyam, Ar-Rabi ibn Khathyam ini yang disebutkan gayanya seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nih amalnya rata-rata sir. Dia sembunyikan. Kalau dia baca Quran, kemudian ada orang yang masuk, dia langsung tutup tuh Qurannya. Baca Quran, kemudian ada orang masuk, dia tutup. Kalau kita mah langsung kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ente, oh ya, oh ada ente, masya Allah. Taruh sini. Baru selesai ngaji nih, baru sampai surat Al-Baqarah. Ini hatam yang ketiga ini. Insya Allah, gitu lah. Allahu Akbar. Kita ini manusia, sembunyikan tuh amal. Udah. Karena kita benar-benar nggak mampu jemaah menghadapi nafsu kita, ini berat sekali. Daud ibn Abi Hind, Ibnu Jauzi juga menceritakan dalam Sifatus Safwa. 20 tahun tuh. 20 tahun dia puasa sunnah. Tapi keluarganya di rumah nggak tahu dan teman-teman kerjanya nggak ada yang tahu. Kok bisa? Tiap hari dia itu membawa makan siangnya. Kan ada orang-orang yang memang nggak sarapan kan? Di antara kita nggak sarapan dia memang. Tapi dibekelin sama istrinya makan siang. Dia bawa makan siang. Di tengah jalan dia sedekahkan. Sampai tempat kerjanya orang-orang ngira dia udah makan di rumahnya. Jadi nggak makan selama 20 tahun. Dia melakukan hal itu. Itu berat, tapi kita berusaha untuk menutup. Yang kedua, tanda-tanda keikhlasan itu selalu menuduh diri kita dengan kekurangan. Tidak memuji diri sendiri. Tidak merasa ana sudah berbuat ini, tidak. Ini kita penting sekali. Jangan merasa sudah baik. Melihat nih, kadangkala dalam kajian melihat ada akhwat-akhwat yang kerudungnya belum lebar ya, belum syar'i. Ini kayaknya yang masuk hadis penghuni neraka itu tuh. Lihat, subhanallah. Lihat kau. Para salafus soleh mengingatkan kepada kita. Mereka mengajarkan kalau kau melihat orang yang lebih tua, nih. Kalau kau melihat orang yang lebih tua, maka katakan kepada dirimu, orang ini lebih baik dari aku. Kenapa? Dia meletakkan keningnya lebih dahulu ke bumi Allah. Dia lebih dulu sholat daripada aku. Dia lebih dulu berzikir daripada aku. Dia lebih mulia. Kalau yang ditemuin yang lebih muda, maka katakan kepada dirimu, orang ini lebih baik dari aku. Kenapa? Kenapa kok dia lebih baik dari aku? Karena aku berbuat dosa lebih dahulu daripada dia. Dan yang akan kita jumpai di muka bumi ini lebih tua dari kita atau lebih muda. Kalau lihat orang lebih muda, ya Allah, mungkin dia nih punya amalan yang aku nggak tahu nih, lebih baik dari aku. Karena ingat, yang menjadi ukuran itu keikhlasan kita dalam beramal. Maka sering-sering menuduh diri kita dengan amalan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, yang dibangun Ka'bah. Yang membangun siapa? Seorang nabi di Baitullah. Dia mengatakan setelah dia membangun Ka'bah itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari aku ya Allah. Terimaan ya Allah, ini Allah, aku amalanku terimaan. Innaka antas samiul alim. Wa tub Rabbana, kemudian waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Setelah dia doa minta, dia minta, ya Allah, terimalah taubat kami. Berikan taubatmu kepada kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau maha penerima taubat hamba.
Engkau Maha Pengasih. Jadi tatkala kita beramal, kita harus menuduh diri kita, jangan-jangan nggak diterima. Dan itu tanda orang-orang yang ikhlas. Allah mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Ketika Nabi membacakan ayat ini, Aisyah tanya. Mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Dan hati mereka dalam kondisi takut karena mereka akan dikembalikan kepada Allah. Aisyah ini bertanya, Rasul, ini orang yang mencuri, dia takut dihisab. Orang yang membunuh, yang berzina, yang minum khamar, apakah mereka adalah orang-orang yang bejat perbuatan? Kata Rasul SAW, la ya Aisyah, enggak. Mereka adalah orang-orang yang yusolli wa yasum wa yatasaddaq, orang yang ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, dan takut tidak diterima amal. Maka kita yang udah banyak amalannya perlu tanya, kira-kira diterima nggak amalan? Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang yang ikhlas, terutama para penuntut ilmu, para ustadz, para kiai itu, buat dia itu sama. Hasilnya lewat dia atau lewat orang lain. Orang dapat hidayah lewat dia atau lewat orang lain, buat dia sama. Karena dia ikhlas lillahi ta'ala, dia nggak pernah iri. Jadi kalau umpamanya ada orang nih, ada ustadz baru, kita nih kadang-kadang terjadi persaingan di antara ustadz. Tadi kita sebutkan, riya itu menyebabkan kita hasud, menyebabkan kita iri dan dengki. Tapi ikhlasnya, karena kalau urusan dunia ini sempit. Kalau anak ceramah di sini, na'udzubillahi min kalimati ana. Apa bisa tuh? Kira-kira ustadz lain duduk di sini? Nggak bisa. Masjid nih, mimbar kalau hari Jumat, berapa orang yang bisa ceramah? 1. Sempit nih mimbar. Kalau rebutan mimbar, nggak mungkin. Tapi kalau ikhlas lillahi ta'ala, surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Kau lihat, subhanallah, ada ustadz yang baru datang isi ceramah umpamanya, masya Allah, alhamdulillah, ini ada ustadz. Udahlah, anda nggak perlu ceramah sekarang. Kenapa? Ada ustadz yang isi ceramah. Nggak penting buat dia siapa yang ngisi, yang penting orang-orang dapat tausiah, orang-orang dapat ceramah. Itu keinginan anda. Jadi kalau kita melihat di diri kita sudah mulai tumbuh kedengkian itu, jangan-jangan kita nggak ikhlas. Kita lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, wallahi la ubali idza ma dhahara al-haqqu ala lisani aw ala lisani ghairi. Demi Allah, aku nggak ngurusin. Nggak urusan buat aku. Kebenaran itu nampak di lisanku atau di lisan orang lain. Yang penting kebenaran itu tampak. Sunnah itu bagaimana bisa diketahui oleh orang dan diamalkan siapa saja. Mau ustaz siapa aja yang nyampaikan, alhamdulillah. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma jaldaltu ahadan illa wa tamannaitu an yaj'alallah haqqa ala lisani. Demi Allah, aku tidak pernah berdebat, berdialog sama seseorang kecuali aku mengharap kebenaran itu ada di lisan dia. Allah menampakkan kebenaran di diri dia. Karena tujuannya apa? Kebenaran, bukan menang-menangan, bukan dunia yang dicari. Jadi kalau kita sudah merasa ada iri, ada dengki, itu bahaya. Yang keempat, tanda-tanda orang yang ikhlas tidak menanti balasan dari orang. Tidak pula ucapan terima kasih. Nggak perlu orang itu mau ngomong terima kasih ya. Karena orang yang ikhlas ini dia berbuat lillahi ta'ala. Tatkala kita berkunjung ke rumah saudara kita, kita punya kakak, kita berkunjung ke sana, kita kasih hadiah. Tatkala kita sakit, dia nggak berkunjung ke tempat kita. Kalau tatkala itu kita mengharapkan dia berkunjung, maka hati-hati. Jangan-jangan kita ini nggak ikhlas tatkala berkunjung. Apalagi kalau sudah sampai titik ngomong, masa anak terus yang berkunjung, masa anak terus yang berbagi. Dia nggak pernah bantuin anak. Subhanallah, kau beramal buat dia apa buat Allah? Kalau buat Allah selesai. Mau dipuji nggak dipuji, mau dikasih sama dia, anak nggak ada urusan.
Ana silaturahim ini buat Allah. Allah yang nyuruh ana silaturahim. Ente mau balas datang, ahlan wa sahlan. Ente nggak mau datang ke rumah ana, nggak ada urusan. Karena ana beramal ini buat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menceritakan tentang penghuni surga di dalam surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan orang-orang itu memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, orang anak yatim, dan orang-orang yang di penjara atau di tawanan ya. Padahal dia cinta dengan harta itu. Innama nut'imukum liwajhillah. Kita ini beramal ngasih makan kalian liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kita tidak mau dari kalian ini balasan atau ucapan terima kasih. Mujahid wa Sa'id ibn Jubair ketika menafsirkan ayat ini, ama wallahi ma qaluhu bi alsinatihim. Orang-orang penghuni surga itu tidak mengatakan ucapan tadi dengan lisan mereka. Mengatakan ketika ngasih orang, ana ini nggak mau pujian, ana ini nggak mau balasan. Bukan. Tapi apa kata mereka? Walakin alimallah bihi min qulubihim. Allah tahu dengan isi hati mereka. Allah tahu dengan isi hatinya. Di hatinya dia berkata, ana nggak mengharapkan pujian. Ana tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Fa'athna alaihim bihi liyuraghiba fi dzalika. Allah memuji mereka supaya kita ini mencontoh mereka. Supaya orang-orang yang beramal ini mencontoh mereka. Yang kelima, tidak mengharapkan pujian dan tidak tertipu dengan sanjungan. Buat dia dicela orang, dipuji orang sama. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan dari Dhunnun Al-Misri. Dia berkata ada 3 tanda-tanda keikhlasan. Yang pertama, istiwa'ul madhi wal dhambi minal amal. Istiwa'ul madhi wal dhammi minal amal. Buat dia sama. Dia dihina orang banyak, dia dipuji orang banyak, sama. Kenapa? Karena dia ikhlas lillahi ta'ala. Dia tidak mengharapkan pujian itu. Yang kedua, wa nisyanu ru'yatil amal fil amal. Dia tidak melihat tuh amalan itu seakan-akan nggak ada. Tidak mengatakan, oh aku pernah beramal ini, aku pernah ini. Enggak, jangan, udah. Oh itu buat Allah amalnya. Yang ketiga, mengharapkan pahalanya di akhirat. Karena Allah kasih pahala. Apa ada orang beramal tanpa mengharapkan pahala? Ada, Ustaz. Ada orang-orang tuh katanya, ana nih beribadah kepada Allah bukan minta surga. Ana beribadah nih bukan takut dari api neraka. Ada yang seperti itu jamaah. Tapi doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bohong. Itu doa yang dibaca sama Nabi. Nabi minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah minta kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan minta kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Itu doanya Nabi. Kau mau lebih baik dari Nabi ya? Nggak mau baca doa itu, anak nggak mau tuh baca doa itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan seorang yang ikhlas, dia mengharapkan pahala dari Allah. Yang keenam, tanda-tanda keikhlasan. Mengakui keutamaan orang lain dan tidak pelit memberikan pujian kepada orang lain. Nggak pelit kepada ustadz-ustadz ya. Karena ada orang-orang yang pelit, lupa dengan ustadz-ustadznya yang pernah ngajarin dia. Kita ini alhamdulillah kenal sunnah. Kita dulu di Jakarta ya, kita belajar sama Ustadz Yazid, sama Ustadz Hakim ya. Tuh orang-orang Masya Allah, kita ngaji sama mereka. Kemudian ada seorang yang nggak pernah mengingat kebaikan mereka. Hati-hati, jangan-jangan nggak ikhlas kita beramal. Maka kita jangan pelit-pelit untuk memuji dan menyanjung orang-orang yang berhak mendapatkan pujian. Ustadz-ustadz fulan, umpamanya di Bandung nih, siapa yang mengenalkan sunnah di sini? Abu Haidar umpamanya. Masya Allah, dia yang berdakwah ke sana ke sini, ke pangku, ke masjid, ke kampung-kampung, ke gunung-gunung. Subhanallah. Kita jangan lupa. Kalau kita lupa dengan orang-orang yang telah berbuat baik, apalagi pernah berbuat baik sama kita, jangan-jangan kita tidak ikhlas. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh."
Kalau ada orang berbuat baik sama kalian tuh, kasih balasan dia, balas dia. Kalau nggak bisa, kalian nggak punya apa-apa untuk membalas dia, fad'u lahu. Doakan dia. Doakan ustadz-ustadz kita yang udah tua-tua, yang mereka udah berjuang dalam sholat kita, dalam haji kita, umroh kita, di waktu-waktu mustajab itu. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Abdiya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini sahih, man abla balaan fadzakarahu faqad syakar. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, kemudian kalian ini menyebut dia, fulan masyaallah udah berbuat baik sama anak, fulan udah bantu anak, maka dia telah mensyukurinya. Wa in katamahu faqad kafarahu. Kalau dia menyembunyikannya, maka dia kufur nikmat ketika itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita yang harus kita tiru dalam penaklukan kota Mekah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Hunain, di situ ada saudara sesusunya Nabi. Saudara sesusunya Nabi. Masya Allah, kayaknya kebesaran hadiahnya, mah. Tidak ikhlas ngasihnya Ustaz. Oke, kalau anda takut nggak ikhlas, jadi nggak enak karena fadl. Saudara sesusunya Nabi. Apa yang Nabi lakukan kepada dia? Siapa nama dia? Dan bagaimana perbuatan Nabi dengan saudari sesusunya? Saudari sesusunya, jamaah. Kayaknya ditambah hadiahnya, nggak apa-apa ya. Saudari sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal. Nggak tahu namanya. Nabi nggak mau. Nah, subhanallah, barakallahu fikum. Ana ini baru dengar ceritanya, tapi mungkin itu salah satu ceritanya. Tapi cerita namanya itu siapa? Masa belum ada yang kasih nama? Oh, ada yang terakhir sana, fadhal. Yang terakhir sono. Utsman bin Mad'un, masya Allah. Itu saudaranya, saudarinya nih. Syaima, barakallahu fiik. Nah, fadhal. Syaima tuh kalau punya anak tuh kasih nama Syaima. Biar inget tuh, itu saudarinya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah dia itu pernah gigit Nabi. Ketika perang itu ditawan nih Syaima, masuk jadi tawanan. Karena peperangan itu sampai ke kampungnya Halimah Sa'diyah. Masuk tawanan, kata dia, tinggalkan, jangan dipegang. Aku mau jumpain nabimu tuh. Tuh dia saudaraku, kata dia. Datang, ketika datang, selendangnya Nabi ditaruh. Langsung dihamparkan sama Nabi. Suruh duduk di atas selendangnya. Kan dia tahu nih orang ini pernah berbuat baik sama dia. Ditanya sama Nabi, kau tahu dari mana kau itu saudari sesusuku? Kata dia, nih di punggungku kau pernah gigit aku, kata dia. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak lupa dengan kebaikan orang. Dan para ulama salaf, sebagian di antara mereka mengatakan, ana abdun liman 'allamani harfan. Aku budak buat orang yang mengajarkan kepada aku satu huruf, satu ilmu. Apalagi yang mengajarkan kepada kita ilmu yang banyak sekali. Para ulama salaf itu saling memuji, saling menyanjung, saling menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Coba kita lihat nih, Imam Malik bin Anas. Ketika dia ditanya tentang Auza'i, dia mengatakan kanal Auza'i imaman yuqtada bihi. Imam Auza'i itu seorang imam yang patut untuk diteladani. Sufyan bin Uyainah, dia mengatakan ma ra'aitu rajulan a'lama bil halal wal haram min Sufyan ats-Tsauri. Ada dua Sufyan yang terkenal dalam ulama salaf, Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih faham masalah halal dan haram daripada Sufyan ats-Tsauri. Itu pujian mereka.
Al-Imam Syafi'i. Nih kita di Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Kita lihat nih Imam Syafi'i gimana beliau mengajarkan kepada orang-orang, kepada murid-muridnya. Katanya beliau, al-ulama fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Orang-orang dalam urusan fikih itu mereka itu berhutang kepada Abu Hanifah. Kepada Abu Hanifah. Kemudian dia mengatakan Imam Syafi'i, idza dzukiral ulama fa Malikun Najm. Kalau ulama disebutkan nama-namanya, bintangnya itu Malik bin Anas. Ini gurunya. Pujian Imam Malik kepada gurunya. Kita lihat bagaimana pujian Imam Malik kepada muridnya. Imam Syafi'i kepada muridnya. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dan Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Kharajtu min Baghdad. Aku keluar dari Baghdad. Imam Syafi'i dahulunya di Irak, kemudian pindah ke Mesir. Imam Ahmad ada di Irak, di Baghdad sana. Dia mengatakan, aku keluar dari Baghdad, fama khallaftu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah min Ibni Hanbal. Aku tidak tinggalkan di Baghdad itu orang yang lebih mulia, yang lebih berilmu, yang lebih ahli fikih daripada Ahmad bin Hanbal. Ini seorang guru kepada muridnya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, murid kepada gurunya. Bagaimana dia mengatakan, ma massa ahadun mihbaratan wala qalamatan, mahbaratan wala qalaman illa wali Syafi'i fi unuqihi minnah. Tidak ada satupun manusia yang pegang pulpen, yang tempatnya tinta itu juga dia pegang, kecuali Imam Syafi'i punya keutamaan atas diri dia. Ini pujian Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i dan yang lainnya. Maka ini salah satu bentuk keikhlasan seseorang. Ketika tahu orang telah berbuat baik sama dia, ingat fulan Masya Allah. Terus terang, fulan nih yang ngajarin ana dulu alif ba, Ustaz Ana datang tuh. Karena itu akan ditulis di catatan kebaikannya ustaz-ustaz kita yang ngajarin kita ngaji umpamanya di kampung kita. Fulan Masya Allah datang ke sana, Ustaz, jazakallah khair Ustaz Ana nih bisa ngaji, siapa yang ngajarin? Iya. Dia akan dapat pahala nggak kalau kita ngaji terus? Terus dia akan dapat pahala. Itu termasuk bentuk tanda-tanda keikhlasan kita. Yang ketujuh, tidak urusan dengan posisi kita. Orang yang ikhlas itu tidak urusan dengan kedudukan dia. Dia mau di depan, dia mau di belakang, ada urusan. Dia mau jadi mudir, jadi kepala sekolah, kemudian dia diturunkan jadi ustadz biasa, jadi TU, nggak ada masalah. Urusan dia itu, anak ini pokoknya beramal. Anak ikhlas, anak jadi mudir sekarang. Karena terjadi orang-orang yang dahulunya umpamanya jadi kepala sekolah, kemudian diturunin, itu biasanya mulai bergejolak tuh pesantrennya, ribut. Subhanallah. Bukankah engkau beramal buat Allah dahulu, dan sekarang pun kau beramal buat Allah? Kenapa harus berbeda? Jangan-jangan ketika itu kita nggak ikhlas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tuba li 'abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Surga buat seorang hamba, kebaikan buat seorang hamba yang dia membawa kuda itu apa? Talinya kuda, tali kekangnya, tali kekangnya itu dia pegang tuh fi sabilillah. Ash'athu ra'suhu, rambutnya tuh banyak debunya, udah kusam banget. Mughabbaratun qadamah, juga kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasah kana fil hir, dia nggak urusan. Dia ditaruh di bagian depan, dia di depan. Tatkala dia ditugaskan oleh komandannya kalau di depan, dia di depan. Wa in kana fis saqati kana fis saqah, dia ditaruh di paling belakang. Mungkin di bagian masak-masak, di bagian goreng, dia tetap di sana. Karena dia beramal buat Allah Jalla Jalaluh. Ini sta'dan lam yu'dan lahu. Orang ini kalau minta izin nggak dikasih izin. Kalau minta izin, kan ada orang-orang yang mau dalam suatu pesantren ya, di sekolahan, kalau minta izin nggak dikasih izin. Karena buat kepala sekolah dia tuh ya bawahan.
Kalau minta izin dia nggak dikasih. Ustaz, anak izin. Nggak boleh gitu kan. Ya udah, dia diam. Wa in syafa'a lam yusyafa'. Kalau dia minta tolong buat orang lain, nggak diterima. Ente zab. Tapi orang ini ikhlas lillahi ta'ala. Bukan urusan bagi dia. Dia mau taruh di paling depan atau dia ditaruh di bagian. Jadilah orang yang seperti ini, yang dia tidak ngurus posisinya, mau jadi mudir, mau jadi kepala sekolah, mau jadi pembina, mau jadi anak buah, mau jadi apa aja, karena pada hakikatnya dia beramal lillahi ta'ala. Yang ketujuh, luar dalamnya sama. Ana yang salah ngasih nomor berarti. Nah, sahih, afwan. Yang ke-8 jemaah. Luar dalamnya sama. Kalau di depan orang, Masya Allah, senyum gitu kan. Di dalam juga harus sama. Orang yang paling tahu sama kita ini siapa? Orang yang paling tahu sama kita ini? Istri kita. Ada orang-orang yang kalau di depannya orang, Masya Allah, baik banget. Ustadz pulang, Masya Allah. Istrinya di belakang tuh, ya ngomongnya doang tuh Ustadz. Kalau di rumah mah sama anak. Itu yang tahu kan istri. Betul, yang tahu sama kita tuh istri. Luar dalamnya nih harus sama kita. Jangan cuma baik di depan, di atas mimbar, atau kalau di depan orang. Dan orang yang tahu sama kita nih juga nih, pembantu kita tuh. Pembantu kita, sopir kita tuh tahu banget sama kita. Kadangkala kalau melihat berbicara antara sopir itu, Masya Allah. Nah, tinggal 16 menit atau 10 menit? 10 menit. Soalnya ada salah cetak di sini jemaah. Luar dalamnya sama jemaah. Dan itu yang berat. Bagaimana kita di luar kita baik, kita di luar nggak berbuat dosa, di dalam pun ketika kita di kamar sendirian, kita berusaha untuk menjaga diri kita. Yang ke-9, menyempurnakan tugas dan kewajiban. Orang yang ikhlas itu nggak ada urusan dia. Tadi kita sebutkan dia mau di depan, dia mau di belakang, jadi mudir, mau jadi anak buah nggak urusan. Tapi dia tetap menyempurnakan amalan. Dia nggak nunggu dilihat. Kalau kita sekarang di kantor yang ada CCTV, Masya Allah. Pas mati lampu, langsung keluar dia. Karena mati lampunya. Tapi seorang yang ikhlas, dia mau ada yang ngelihat, nggak ada yang ngelihat, ini tugas anak. Dia amalkan. Itu tanda-tanda orang yang ikhlas. Kemudian yang ke-10, siap dikritisi. Siap dikritisi orang yang ikhlas itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kekurangan-kekuranganku. Kita nih kalau ada yang ngeritik, oh nggak suka sama anak, hasut dia tuh. Belum tentu. Mungkin benar. Kritikan dia itu benar. Dan orang yang tahu jamaah dengan kekurangan kita ini biasanya siapa? Musuh kita. Tahu tuh. Kalau orang yang seneng sama kita, aman. Ustadznya berbuat apa, ente berbuat apa, orang baik dia. Karena dia udah jatuh hati. Tapi kalau udah nggak suka, itu dipretelin tuh kekurangan-kekurangan. Kumpulin tuh, mana-mana. Ente kekurangannya anak apa aja kumpulin. Oh ya Allah, bener ini, bener. Yang ini bener juga kayak. Kita ini banyak kekurangan. Ya kita harus tahu dengan seperti itu. Orang yang ikhlas itu siap dikritisi. Sebagaimana Umar bin Khattab siap dikritisi. Imam Malik bagaimana dia ditegur oleh muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bagaimana dia minta tahu dari muridnya Imam Ahmad. Dalam urusan hadis-hadis itu terjadi di antara para ulama. Dan tidak ada masalah. Yang penting kita menjaga hati kita. Yang ke-11. Keridhaan dan amarahnya bukan buat diri dia. Dia kalau marah bukan buat diri dia. Tapi dia marah buat Allah. Dan dia kalau senang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat diri kita. Kalau kita senang ya dengan urusan-urusan dakwah, dengan urusan-urusan kebaikan, alhamdulillah, kemaksiatan kita benci, insyaallah itu pertanda kita ridho, kita ikhlas dalam beramal. Dan yang terakhir, yang ke-11,
ke-12. Subhanallah. Iya, yang nomor 8 2 kali Ana tulis di sini. Yang ke-12. Dikasih nggak berubah. Dikasih nggak berubah. Umpamanya ustadz nih. Biasa ustadz tuh kalau ceramah dikasih amplop tuh. Biasa nggak? Antum nggak tahu mah, ustadznya yang tahu. Dikasih itu, insya Allah. 20.000. Besok nggak datang lagi. Iya, itu diuji keikhlasan kita. Kalau di kampung tuh, kebanyakan kalau di kampung ceramah itu dikasih apa? Dikasih syukron. Ya, masya Allah, di kampung. Ya betul. Kan memang ustadz nih ceramah buat apa? Mau buat apa? Ketika nggak dikasih dan hati kita berubah, hati-hati. Itu berat. Dan kadang kalau ujian kita berat, jamaah, orang-orang yang berilmu ini hati-hati. Ketika dia udah janji sama fulan, ceramah nih di Bandung. Di Bandung nih, wah kalau Bandung mah duitnya banyak tuh. Udah ceramah di Bandung. Ada tawaran di Jakarta. Dengan hari yang sama. Jakarta, Bandung ya. Kayaknya lebih enakan yang Jakarta. Dah, afwan nggak bisa, batal ceramahnya. Hati-hati. Seorang yang ikhlas itu dikasih nggak dikasih dia sama aja. Dia mau dikasih sama orang, kadang-kala di kampung dikasih berkat ya, ustadznya kasih kue, dia nggak dikasih, ya Allah. Maka di sini kita benar-benar menguji keikhlasan hati kita. Apakah kita berikhlas dalam beramal, membantu orang, umpamanya dorong mobil orang kadang-kala di pinggir jalan. Yo, dorong. Tahu-tahu dia langsung jalan. Na'udzubillah tuh, ntar nggak ana dorong lagi gitu kan? Dia dorong tuh ikhlas apa enggak gitu kan? Dia ngomong anak ikhlas, nggak dikasih ikhlas sana, tapi kalau nggak dikasih sakit hati. Nah, itu berarti nggak ikhlas. Itulah berkaitan dengan keikhlasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.